Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Perayaan Natal Nasional 2023 akan digelar di Gereja Betani Nginden, Surabaya pada Rabu 27 Desember 2023. Wali Kota Eri Cahyadi maksud kami memperketat keamanan pada perayaan Natal Senin 25 Desember 2023 maupun Natal Nasional. Pada Natal Nasional nanti akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, karena perayaan Natal dipusatkan di Gereja Betani tersebut. Insya Allah Pak Jokowi hadir karena beliau yang membuka acara Natal Indonesia di Surabaya. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan keamanan, ujarnya. Karena Natal Indonesia dihadiri oleh Presiden, Eri menyebut akan ada pengetatan keamanan. Selain dari Forkopimda, juga dari Pas Pampres sesuai dengan protokol kedatangan Presiden. Bagaimana hukum perayaan Natal bersama? Ada apa di balik narasi toleransi dan intoleransi? Apakah ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dalam rangka pengarus utamaan agenda moderasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Taufik NT, pengasuh MT Darul Hikmah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, lagi-lagi terkait perayaan yang hampir setiap tahun digelar oleh umat Kristiani, dan kali ini perayaan Natal tahun 2023 ini dipusatkan di Gereja Betani Nginden, Surabaya, dan dikabarkan Presiden Joko Widodo hadir dan akan membuka acara tersebut. Bagaimana hukum seorang pemimpin membuka perayaan Natal, Ustadz Taufik? Okay. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd. Terkait dengan perayaan Natal sendiri, ya, kalau kita bahas sudah berulang kali di kitab-kitab para ulama 4 mazhab, ya, termasuk di channel ini atau yang lain, ya. Prinsipnya seorang muslim itu tidak boleh untuk menghadiri Natalan kalau Natalan itu kaitannya dengan acara ritualnya. Kalaupun sekedar bukan acara ritual, nah itu para ulama berbeda pendapat. Sebagian memakruhkan, ya, kalau di dalam gereja itu ada patung atau ada simbol-simbol kekufuran, ya, maka masuk gerejanya sendiri hukumnya makruh. Kalau tidak ada tanda apa itu, tanda-tanda kekufuran, maka sholat di sana pun sebetulnya juga tidak masalah dari sisi fikih, ya, tinggal dari sisi kepatutan. Karena itu Khalifah Umar bin Khattab ketika ditawari untuk sholat di gereja waktu di Palestina, beliau memilih tempat yang lain. Dari sisi hukum seperti itu. Nah, kalau acaranya adalah ritual, di situ ada unsur-unsur yang dalam pandangan agama Islam itu adalah kesyirikan kepada Allah, maka tidak sepantasnya seorang muslim apapun posisinya untuk hadir di situ. Insyaallah begitu. Baik Ustadz, dan pada akhir tahun ini ya, termasuk Natal dan Tahun Baru, masyarakat terutama umat Islam ini terbelah dua dalam hal ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Sebagian menentang, sebagian lagi mendukung atas nama toleransi. Apakah sikap umat yang ikut merayakan perayaan agama lain mengatasnamakan toleransi ini buah dari paham pluralisme, Ustadz Taufik?
Nggih, perlu sekali lagi perlu dibedakan. Pertama dari sisi kegiatannya itu ya. Kegiatannya apakah memang ada semacam ritual, upacara dan sebagainya yang di situ memuji-muji manusia dianggap sebagai putranya Allah Ta'ala. Kalau ada acara begitu maka tidak boleh dihadirin. Ya, nggak boleh. Kalau acaranya begitu. Sudah kita bahas bagaimana kaul ulama empat mazhab begitu. Nah, kalau tidak ada, ya, misalnya setelah selesai baru datang ada undangan atau apa, nah itu baru dipilah di situ. Kalau yang mengundang ini orang-orang yang baik, kalau dulu itu kafir dhimmi, ya tidak ada apa permusuhan, mereka tunduk kepada hukum-hukum Allah Ta'ala, mereka tidak memusuhi syariat, maka berbuat baik kepada mereka tidak masalah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian itu untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang yang lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak memerangi kalian karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada apa-apa. Sebagaimana Rasul mengunjungi tetangga beliau yang Yahudi, maka itu tidak masalah. Ya, asal tadi bukan ibadah mereka. Bentuk toleransi itu tidak harus mencampur adukkan. Ya, ada ibadah ritualnya kita ikut, tidak harus begitu. Ya cukup berbuat baik. Mereka selesai acara atau apa, ada undangan untuk makan atau apa, ya nggak apa-apa, mestinya begitu. Walaupun sekali lagi kalau itu dikira bisa membuat kita terkesan mendukung kemungkaran, maka tidak sepantasnya itu dilakukan. Tapi kalau bertetangga baik, ya tidak masalah, insya Allah begitu. Asal ya ucapan-ucapan selamat yang kalimat-kalimat kalau itu kalimatnya mengandung kekufuran, ya mestinya tidak diucapkan. Kalau yang sekarang ini kan umat non-muslim ini gimana? Apakah mereka ini memusuhi syariat apa enggak, memusuhi agama kita apa enggak? Itu sepertinya yang perlu digarisbawahi di situ. Jadi ucapan ya kita mengunjungi mereka di hari-hari mereka senang itu kalau orang-orang kafir dhimmi yang tidak ada permusuhan, mereka baik-baik saja tidak masalah. Tapi kalau orang-orang ini adalah orang yang menentang, memusuhi syariat Allah Ta'ala, nah ini yang tidak boleh kita mengunjungi untuk urusan-urusan seperti itu. Kecuali dalam rangka ya tadi menjelaskan Islam, dakwah dan sebagainya. Insya Allah begitu, Mas. Baik, Ustadz. Dan ada apa di balik narasi toleransi dan intoleransi, dan kalau tadi Ustadz menyinggung tentang pemimpin yang mengikuti perayaan Natal, dan bagaimana hukumnya ketika umat Islam ikut perayaan Natal bersama, Ustadz? Oke, kalau ada apa di baliknya ya kita lihat memang lagi ada arus moderasi dengan standar moderasi yang kita lihat itu bisa standar barat lah dari Rand Corporation dan sebagainya itu yang ya batasannya jadi tidak seperti dalam batasan Islam. Kalau masalah toleransi, Islam itu nggak usah diajari dalam hal berbuat baik kepada orang-orang non-Muslim. Pertama, tidak boleh kita maksa mereka untuk masuk Islam. Innahu man kana ala yahudiyatihi au nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha.
Diriwayatkan dari Rasul begitu. Siapa yang dia memilih pada keyahudiannya atau kenasroniannya, dia tidak diganggu tentang keyakinan itu. Jadi mereka mau ibadah tidak diganggu. Itu yang pertama, tidak dipaksa masuk Islam. Kemudian kalau mereka itu ada akad zimmah, ya tunduk di bawah kekuasaan Islam, tidak memusuhi agama Islam, mereka juga diperlakukan baik, dijaga. Bahkan kalau ada orang mau mengganggu mereka wajib dibela. Ada undangan apa didatangi, insya Allah begitu. Baik insya Allah. Tetapi sekali lagi untuk urusan ritual kaum muslimin tidak usah ikut-ikutan. Ikut gereja ada lagu-lagu rohani dan sebagainya. Kemudian di situ nanti setelah waktu zuhur masuk ada yang azan, solawatan saat Natal, enggak usah. Enggak ngajari begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau pakai gaya tegas sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu beliau mengatakan justru ya ijtanibu a'da Allah fi idihim. Ya, ijtanibu a'da Allah. Jauhi musuh-musuh Allah fi idihim dalam hari raya mereka. Ini di Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi. Jadi seperti itulah bentuk toleransinya insya Allah. Nah ketika itu mau dicampur adukkan kita tidak tahu juga mau gimana jadinya itu. Insya Allah begitu Mas. Baik Ustadz, dan bagaimana catatan Ustadz terkait toleransi yang kebablasan, bahkan juga ada yang mengucapkan salam uh, selain Natal ataupun Tahun Baru itu pun mengatasnamakan toleransi seperti ucapan Assalamualaikum dan seterusnya, itu kan juga terkadang banyak gitu Ustadz. Dan apakah dalam rangka pengarustamaan agenda moderasi beragama, dan apakah itu harus ditolak Ustadz? Prinsipnya setiap ucapan manusia itu akan ada hisabnya. Ucapan misalnya mereka senang, kita ikut juga merasakan apa namanya, ikut gembira, mereka bergembira sebetulnya tidak masalah. Asal kegembiraan kita itu bukan karena pengakuan etikot yang salah itu, atau kegembiraan kita tidak menunjukkan mereka merasa benar dengan etikotnya itu. Karena bagaimanapun juga ya kaum muslimin ini mestinya menyelamatkan ya, siapa-siapa yang tidak berakidah dengan benar untuk bisa selamat di akhirat kelak. Karena itu Khalifah Umar itu pernah nangis melihat para rohib. Ya. Ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, ya ini adalah orang Nasrani. Nangis beliau itu kenapa? Maka Umar kemudian mengatakan, ya, qad alim tuh, aku tahu mereka itu Nasrani. Walakin rahim tuhu, tetapi aku sayang kepada mereka. Zakartu qala Allah Ta'ala amilatun nasibah. Aku ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka lelah beramal dan kelelahan. Taslana ron hamiyah, tapi kelak mereka akan memasuki api yang sangat panas. Farahim tu nasobahu wajtihadahu wa huwa finnar. Aku kasihan, mereka sudah berjuang keras beribadah dan sebagainya, tapi di akhirat nanti ya, nasibnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini di kitab Ad-Durrul Mansur. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan itu jangan sampai disalahartikan bahwasanya semua agama itu bagus. Tapi kita baik itu kasihan dan sebagainya itu dalam rangka memang dakwah. Sebagaimana Rasulullah mendatangi tetangganya yang Yahudi, yang ujungnya anaknya itu sebelum wafat dikunjungi akhirnya masuk Islam. Sehingga Rasul bersyukur di ujung-ujung kehidupannya itu Allah selamatkan. Itu kalau yakin Islam itu benar ya. Kalau tidak yakin ya itu lebih berbahaya lagi. Insya Allah itu yang perlu dimunculkan.
Jadi berbuat baiklah. Jangan ganggu, jangan kemudian melakukan hal-hal yang justru tidak simpatik kepada orang-orang yang di luar Islam itu. Jadi ucapan itu, pilih ucapan yang kira-kira tidak nyakitin. Tapi juga jangan sampai ucapan yang haram. Apa contohnya? Kayak Nabi Muhammad itu ngirim surat ke Heraklius. Ucapan beliau salam juga. Ya. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mendapatkan mengikuti petunjuk. Nah, selamat apalah misalnya ya yang tidak ada konotasi makna-makna yang dilarang oleh syariat. Insya Allah begitu. Baik, jazakallah Ustaz Taufik untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang mendatangkan dosa, apalagi terkait kita ikut serta dalam yang tadi Ustaz Taufik sampaikan, ritual-ritual yang terkait dengan agama bukan selain Islam. Jazakallah sekali lagi Ustaz Taufik, mudah-mudahan Ustaz Taufik senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.